tetapnya iman dan Islam. Kenikmatan kita diberi kemampuan untuk melaksanakan taat adalah kenikmatan dan bentuk rizki yang paling agung yang diberikan Allah kepada hambanya. Disebutkan bahwasanya ar-rizqu la yukhtassu bil ma'kul wal masyrub. Yang namanya rizki, nikmat, tidaklah hanya tertentu pada sesuatu yang dimakan atau diminum. Bal kullu ma intafa'a bil hayawan mim ma'kul wa masyrub wa malbus. Yang namanya rizki itu segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaat, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat dan lain sebagainya. Wa min a'dhami rizqi at-taufiqu lit-ta'at. Sedangkan lebih agung dan besarnya rizki adalah pertolongan untuk melaksanakan taat. Nah, pada saat ini kita hadir dalam majelis ini bertolabul ilmi, berzikir, bersyiar Islam, maka ini merupakan bentuk ketaatan, sehingga ini merupakan bentuk kenikmatan yang besar yang diberikan Allah kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya jujur dari kemarin kami pribadi itu agak heran. Ini perusahaan apa pondok pesantren toh? Nggih. Non? Nah itu, saya setuju. Ini mungkin lebih pasnya itu pondok pesantren. Saya tuh tadi itu dari kemarin tuh tanya, ini perusahaan karyawan apa mereka ndak mikir kerjaan? Saya lihat postingan kawan-kawan kemarin itu padat kegiatannya, apalagi sekarang puncaknya seperti ini. Loh, ini kerjaannya gimana? Ah, ini luar biasa sekali ya. Masya Allah ini. Jadi di perusahaan biasanya itu fokusnya ke pekerjaan, tapi ini masih ada kesempatan meluangkan waktu untuk syiar, untuk meramaikan agama seperti ini. Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan perusahaan lebih maju, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak tatkala kita didik dengan baik, maka tentunya anak itu akan memberi kemanfaatan yang begitu besar pada kita. Namun sebaliknya, tatkala kita menyia-nyiakan untuk mendidik anak, maka nantinya anak akan menuntut hak-haknya pada kita. Ini sehingga dikatakan, apa itu hak anak terhadap orang tuanya? Dulu itu pernah di masa Sayyidina Umar, ada orang laki-laki datang dengan anaknya marah-marah mengadu pada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, ini anak saya ini durhaka kepada saya. Wahai Umar, ini anak saya ini durhaka kepada saya. Maka seketika Sayyidina Umar marah terhadap anak itu. Apa kamu tidak tahu? Apa kamu tidak takut dengan siksa Allah? Apa kamu tidak tahu hak-hak orang tua atas anaknya? Berani-beraninya kamu durhaka kepada orang tua. Anak itu dimarahi luar biasa oleh Sayyidina Umar, karena dianggap bahwa anak itu telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka kemudian anak itu memberanikan diri bertanya pada Sayyidina Umar, wahai Umar, wahai Khalifah, apakah seorang anak itu juga memiliki hak atas orang tuanya? Dibalik sama anak itu. Kalau yang tadi hak orang tua yang menjadi kewajiban anak tidak dilaksanakan. Sekarang dia balik tanya, wahai Sayyidina Umar, adakah hak anak yang menjadi kewajiban orang tua? Ada hak-hak anak terhadap orang tuanya. Maka disebutkan di antara hak-hak orang tua
di antara hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tua oleh Sayyidina Umar, disebutkan satu persatu. Apa itu? Di antaranya bahwasanya min haqqil waladi 'alal walid thalathatu asya'a ayyuhsina ismahu idza wulida. Yang pertama yang menjadi hak seorang anak atas orang tuanya adalah anak diberi nama yang baik tatkala dilahirkan. Ini kewajiban orang tua. Anak tatkala dilahirkan, maka di hari ke-7 ia diberi nama yang baik. Ini merupakan hak anak terhadap orang tua. Apa pentingnya nama? Nama sangatlah penting karena nama bukan hanya melekat di dunia, tapi nama itu akan dibawa oleh anak itu sampai ia sowan kepada Allah. Jadi bukan hanya di dunia, nama itu nanti sampai di akhirat pun, nama yang dipakai di dunia nanti pun dibawa sampai sana. Paham betul? Sehingga ada kisah dalam kitab An-Nawadir, ada seorang laki-laki ketika di hari kiamat dihadapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan, keburukan dihitung oleh Allah, dan ternyata keputusannya adalah lebih banyak amal buruk, sehingga dipastikan orang itu kemudian digiring ke neraka. Maka tatkala orang itu digiring ke neraka, Allah kemudian manggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, susul orang itu. Susul orang itu, tanya orang itu, apakah dia pernah hadir di majelis orang yang berilmu? Apakah dia pernah hadir ngaji bareng orang yang berilmu? Apakah dia pernah hadir dalam sebuah majelis ta'lim membahas tentang hukum-hukum agama? Kalau dia pernah, maka dengan keberkahan, dengan syafaat orang alim itu, aku ampuni dia. Ini satu. Susul Jibril, tanya orang itu, apakah dia pernah hadir di majelis ilmu? Kalau pernah, aku maafkan dia. Maka Jibril nyusul orang tadi, orang yang digiring ke neraka, ditanya, apa kamu pernah semasa di dunia pernah hadir dalam majelis taklim, pernah ngaji bareng dengan orang yang alim? Maka orang itu menjawab, tidak pernah. Ya wes, lanjut sana, tidak pernah. Maka kemudian Jibril menghadap pada Allah, melaporkan pertanyaan yang telah diajukan. Maka jawabannya, gimana Jibril? Ya Allah, engkau lebih tahu ya Allah, bahwasanya orang itu menjawab ia tidak pernah hadir dalam majelis taklim. Ini pentingnya, kok ono perusahaan, ono majelis taklim, ini kan luar biasa. Oke, monggo hadir. Karena Allah tadi jauh, tanya dia barangkali pernah hadir dalam majelis taklim. Kalau pernah, aku maafkan dengan keberkahan syafaat dari majelis itu. Nah, jadi kalau kita sebutkan bagaimana kisah dan hadis-hadis dalam majelis taklim, maka akan semakin panjang nanti bahasan kita. Dah, kemudian Jibril tanya orang itu, susul lagi, tanya orang itu, apakah orang itu senang terhadap orang yang berilmu? Apakah orang itu pernah memiliki perasaan senang terhadap kiai, senang terhadap ulama? Tanya dia. Kalau dia memiliki rasa senang, rasa sayang terhadap orang yang berilmu, orang yang alim, maka dengan syafaat orang itu, aku maafkan dia. Susul lagi sama Jibril, ditanya, apa kamu pernah atau memiliki rasa senang terhadap ulama, rasa senang terhadap kiai? Orang itu jawab, saya itu benci kalau ada orang alim.
Saya itu benci kalau mendengarkan ada suara-suara taklim, ada suara-suara ngaji, itu saya benci sekali, kuping saya kompor ibu saya. Tidak pernah ternyata dia punya perasaan senang terhadap orang alim. Hadir tidak pernah di majelisnya, punya perasaan senang saja dengan orang alim, tidak ada sama sekali. Yo wes lagi sana, kirim lagi ke belakang. Jibril lapor kepada Allah. Tidak ada Gusti perasaan dia senang terhadap orang alim. Jadi ini yang kedua, kita menghadiri sebuah majelis taklim. Yang kedua, kita tanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada orang-orang yang berilmu, para ulama, para kiai. Jibril susul dia, tanya dia, pernahkah barangkali dia di dunia pernah makan bareng dengan orang alim? Pernah makan prasmanan bareng dengan kiai? Susul tanya sama Jibril, pernah kamu dulu di dunia makan bareng dengan kiai? Tidak pernah. Saya kumpulan saya itu orang-orang fasik, orang-orang yang didurhakan. Tidak pernah saya kumpul-kumpul makan-makan bareng, ngopi-ngopi bareng dengan orang alim. Ya wes, terus sana lanjut. Lapor pada Allah, tidak pernah Gusti dia kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, makan-makan bareng dengan orang alim. Dari sini terangkat berarti ada manfaat ketika kita kumpul-kumpul, makan-makan, ngopi-ngopi, jagongan dengan kiai. Paham betul? Ini ternyata jadi syafaat ini. Ternyata nanti di akhirat bisa jadi ini yang menjadi syafaat, Allah memberi keridhaan kepada kita. Apa itu? Bisa jadi hanya karena kita pernah kumpul, duduk-duduk bareng, meskipun hanya